anak-anak yang di-handle di daycare itu ternyata berkontribusi memberikan masalah kepada negaranya. Karena kenapa? Prasyarat apapun tentang menikah itu kembalikan dulu ke kedudukan Islamnya seperti apa. Karena yang tadi digugis bisa jadi itu budaya. Sebenarnya di Islam itu mudah menikah itu. Jangan justru dipersulit dengan prasyarat. Saya tadi melihat nih audiensnya itu kayaknya ada banyak keresahan yang pengen dibagi. Siap. Jadi sepertinya kita bagi untuk 3 pertanyaan. Mungkin karena secara jumlah mayoritas Adams ya. Ini ada yang namanya Adams ya. Kalau Adamnya 1 berarti Adam, karena banyak jadi Adams. Dan di sini ada ahwatnya Hawas gitu. Boleh 1 perempuan, 2 laki-laki yang mau bertanya, silakan menceritakan atau Bang, saya nggak mau beradrenalin lah gitu misalnya. Itu juga boleh, silakan. Ada yang mau bertanya? Boleh, Kak? Atau kalau nggak bertanya saya akan tunjuk. Oke, 1. Ada lagi? Silakan. 2, yang ungu, 3. Oke. Gimana cara menyikapi ya kalau kita itu sering dengar bahwa mau nikah sama habis nikah itu banyak ujiannya gitu kira-kira. Kalau dari Kak Atika ini cukup kompleks ya. Yang pertama tentang perempuan selalu dikasih pilihan, sementara laki-laki selalu disuruh diberikan kebebasan, betul ya? Kemudian setelah menikah, kebanyakan masyarakat kita itu memilih perempuan tuh nggak boleh kerja gitu. Nah, apakah perempuan dilarang kerja itu bentuk kecemburuan laki-laki terhadap egonya? Mungkin gitu ya, Kak ya? Iya. Oke. Dan yang terakhir dari Kak Garni, Bang, atau mau 2 dulu? Ya, 2 dulu ya. Ya, 2 dulu lah. Dari sini dulu. Dari situ dulu, cobaan. Cobaan, benar nggak? Ya, selama manusia masih hidup, pasti ada masalah. Kapan kita tidak punya masalah? Setelah mati. Maka nggak usah takut. Ketika sebelum nikah ada cobaan, setelah nikah juga ada cobaan, pasti. Karena kita masih hidup. Orang nggak nikah juga pasti ada kendala dan masalah juga gitu. Artinya itu bentuk dari glorifikasi yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Ada dinamika di sana, dan dia berhasil mengovercome dinamika itu. Dan kalau kita menangkapnya jadi kayak, aduh, ada masalah nanti, wah, ada cobaan gitu, wah jadi takut. Ya justru menurut saya jadi overthinking jadinya. Justru bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Kalau ditanya ke saya, mengalami nggak? Mengalami. Sebelum menikah saya sudah ngontrak rumah. Ngontrak rumah sebelum seminggu sebelum menikah udah ngontrak rumah dekat kantor, dan begitu 2 hari menjelang berangkat ke pernikahannya di Gresik gitu kan. Itu rumah saya, rumah kontrakan tadi rubuh ininya, gipsum plafonnya seluruhnya. Jadi ada kebocoran mengendap itu airnya segala macam, itu rubuh semua. Jadi semua barang saya itu putih-putih semua, termasuk TV apa segala macam tuh tidak berfungsi lagi gitu. Gimana nih? 2 hari lagi mau nikah gitu. Gimana nih gitu. Nah, akhirnya terpaksa karena sudah bayar, ya saya minta uangnya dikembalikan. Dan ya saya cari kontrakan yang lain. Ya, itu ada unsur dramanya, ada unsur cobaannya, ya iya gitu. Cuma ya tergantung kita mau nanggapinya itu kayak, oh ya Allah ini tanda-tanda buruk atau gimana ya. Tergantung kualitas pikiran kita. Kalau kita memaknai ini sebagai sebuah sinyal yang ini nggak awet ini saya nih, ya itu benar yang Anda pikirkan. Kalau Anda berpikir ya udah ini dinamika dalam hidup, ya udah ini nikmatnya untuk diceritakan ke anak cucu cici nanti. Betapa berjuangnya saya mengais-ngais semua buku yang kejatuhan plafon gitu ya, TV-nya jadi rusak apa segala macam, dan betul-betul memulai dari nol bersama istri dari 1 kamar, bukan kontrakan, 1 kamar kos. Karena kontrakannya rubuh gitu kan. Jadi kita sempat tinggal 1 minggu
Dan di 1 minggu itu saya sama istri jalan-jalan pagi untuk cari rumah kontrakan. Ternyata kita menemukan kalau mencari kontrakan dengan naik motor dibandingkan dengan jalan kaki itu beda ketelitiannya. Lebih teliti dengan jalan kaki sambil nyapa warga, sambil ngobrol ke warung apa segala macam, dapat informasi lebih banyak dan lebih bagus kualitas. Nah itu saya maknai sebagai dinamika aja. Tapi kalau kita nanti akan ada cobaan, ya iya kita manusia hidup pasti ada cobaan. Jadi kalau saran saya, lupakan, enjoy, nikmati, gitu ya. Sebelum nikah, proses nikah, setelah nikah. Saya nikah itu prosesnya 3 bulan. Saya ketemu calon istri saya di awal Ramadan, intensif komunikasi via WA. Habis itu dia bilang kalau serius datangin orang tua saya. Oke, setelah Ramadan, setelah selesai Hari Raya Idul Fitri, saya datangin langsung ke rumah di Surabaya, di Gresik. Jadi saya terbang dari Jakarta ke sana, setelah Lebaran pulang ke Sumatera, saya langsung berangkat. Habis di situ ngobrol sama orang tuanya, connect, pokoknya visinya sama segala macam. Saya mau balik lagi ke Jakarta, apa dicoba dulu PDKT atau segala macam gitu. Tapi kayaknya buang-buang waktu gitu. Udah langsung saya lamar aja. Saya belum kasih tahu ke orang tua saya, karena orang tua saya mau haji, nanti jadi kepikiran, jadi panjang, jadi kali lebar gitu kan. Saya yakinkan diri saya, ini orang yang tepat dengan background keluarga yang tidak terlalu jauh berbeda. Saya yakin ini firm. Saya lamar. Terus sebelum saya lamar, saat sholat zuhur saya telepon nih orang tua saya, mama saya akan lamar anak orang ini gini-gini. Mama udah percaya aja sama pilihan saya. Udah bismillah itu saya lamar. Ya calon mertua waktu itu udah oke juga. Sampai-sampai si anaknya sendiri belum ditanyain dia oke atau enggak gitu. Kita skip tuh. Saking enaknya ngobrol, ya oke jadi begini. Anaknya belum ditanya, kamu mau enggak? Tanya dulu gitu. Jadi hati-hati terjebak overthinking. Itu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi? Pertanyaan kedua terkait perempuan berbeda, selalu ya? dikasih pilihan. Berbeda, yang berbeda tadi deh. Kalau kita hanya jadi berbeda aja, gimana? Bisa nggak? Bisa, tapi nggak tahan lama. Kalau kita berbeda tapi tidak punya value yang tinggi di mata orang, mungkin orang kagum di awal, tapi berangsur orang akan pergi dari kita. Tapi kita berbeda, unik, ada value yang tinggi, memberi manfaat yang besar, yang banyak, itu orang nempel terus sama kita. Orang mengandalkan kita. Berbeda itu hanya proses mencari atensi awal. Saya di awal karir saya sebagai trainer, tadinya saya kerja di RCTI. Itu saya pakai topi itu. Ya saya tadi penasaran kenapa. Itu untuk being berbeda, being unique. Setiap orang yang ketemu saya, dia akan ingat saya karena topinya. Karena saya bukan siapa-siapa kan di industri pengembangan keluarga, pemberdayaan keluarga. Maka saya perlu tampil berbeda. Ini ilmu dari TV ini. Tampil berbeda tuh oke, bagus. Tapi kalau Anda nggak bervalue, Anda akan cepat kuncup. Maka pastikan setelah Anda beda, unik, value-nya, kualitasnya tinggi emang ini orang. Jadi nggak butuh make up aneh-aneh lagi, rambut panjang begini gitu ya. Rambut panjang kok isi parenting, kok isi ini, gimana nih gitu. Anda beli rambut saya, Anda ngundang rambut saya, atau Anda ngundang ke sini untuk membantu mensolusikan masalah Anda. Ampun. Value yang saya berikan lebih besar dibandingkan penampilan fisik. Maka kualitas di atas segalanya. Jadilah manusia berkualitas. Tingkatkan diri terus. Anda jadi paling ahli
di aspek itu. Saat saya terjun ke dunia pengembangan keluarga ini, pemberdayaan keluarga, itu saya karena basis saya orang research, maka saya mempositioningkan diri saya itu begini. Saya mungkin bukan orang yang paling expert di bidang ini, tapi saya orang yang paling fokus dan paling tajam menelisik masalah-masalah keluarga muda Indonesia. Kalau saya tajam untuk masalah terpelik mereka apa, saya juga tajam menyediakan solusinya. Nah, saya mapping nih, trainer parenting lainnya itu main di tataran atas normatif di Menara Gading. Saya nggak main di area itu, karena begitu dia selesai ikut seminar, workshop, begitu pulang, bingung mempraktekannya gimana. Nah, saya positioningnya berbeda. Saya hands on, membantu si orang ini sampai dia mampu berubah. Positioningnya berbeda, value-nya juga berbeda. Wah, kalau Pak Adi mah di WA jam 12 malam dijawab, kita nanya apapun dijawab cepet lagi. Pembicara yang lain kalau bisa hit and run gitu ya, capek tuh menghandle orang kayak gitu, capek. Tapi kalau bagi saya nggak capek menghandle itu. Kenapa? Karena di mindset saya, begitu orang datang menghadap saya bawa masalah, sebenarnya saya sedang belanja data. Dari semua masalah-masalah itu, tugas saya adalah mengumpulkan masalah. Masalah-masalah itu saya klasifikasi. Maka muncul yang tadi roadmap tadi, hasil klasifikasi masalah. Saya belanja masalah. Masalah itu bukan dilihat sebagai sebuah kutukan, tapi masalah itu sebagai berkah, karena di balik tiap masalah ada solusi, ada opportunity. Lihat. Yang kedua, wanita seringkali selalu dikasih pilihan, sementara laki-laki selalu dibebaskan. Kemudian sementara pernah baca ya bahwa perempuan itu lebih multitasking, padahal bisa loh antara kerja dan nikah itu bareng. Tapi kenapa kalau di masyarakat itu kalau sudah menikah sebaiknya nggak usah kerja gitu ya Kak ya. Kemudian apakah perempuan dilarang kerja itu adalah bentuk kecemburuan laki-laki gitu? Ya, menarik pertanyaan. Dulu saya berpikir ini adalah sebuah kontestasi antara laki dan perempuan. Ya. Belum. Tapi begitu saya belajar di IPB, ternyata itu baru di level basic. Pemahaman seperti itu di level basic. Di level yang intermediate dan advance, sebenarnya gini, ciri-ciri keluarga itu sejahtera, cukup satu orang yang kerja, semua kebutuhan keluarga terpenuhi. Hanya satu orang yang bekerja, semua kebutuhan terpenuhi. Itu ciri-ciri keluarga yang ideal. Oke, itu dulu mindsetnya pertama. Dan pemenuhan kebutuhan itu ada 47 listnya. Nah, nanti bisa dilihat, nanti saya informasikan. Jadi idealnya itu begitu. Nah, kemudian teman-teman begini, teman-teman perlu jeli. Ada agenda-agenda yang mengajak laki-laki, perempuan harus equal dengan laki-laki 50-50. Posisi apa segala macam gitu ya. Kalau bagi saya setelah saya belajar permasalahan keluarga sampai detail-detailnya, maka kesimpulan saya sementara tuh jadi seperti ini. Ada namanya, nanti teman-teman bisa googling ya. CEDAW namanya, CEDAW. Ini sebuah propaganda supaya semua negara-negara berkembang itu meratifikasi CEDAW ini, sehingga implikasinya nanti laki-laki sama perempuan harus 50-50 nih di semua posisi, di semua area bidang 50-50. Nah, di Amerika sendiri, Amerika Serikat, dia tidak meratifikasi konsep ini. Kenapa demikian? Karena mereka sudah bisa berpikir logis bahwa begitu ini diterapkan di negaranya, rusak tatanan struktur masyarakatnya.
Kalau semua perempuan keluar rumah, itu dampaknya disaster bagi struktur keluarga. Dan sudah banyak riset ilmiah di negara-negara Skandinavia, di Rusia, di Uni Soviet dulu, di Cina gitu ya. Yang itu tuh si ibunya dikampanyekan untuk keluar rumah mengisi posisi-posisi publik, anaknya dititipkan ke daycare. Nah, ternyata apa implikasinya? Ternyata diteliti dengan penelitian longitudinal, anak-anak yang dihandle di daycare itu ternyata berkontribusi memberikan masalah kepada negaranya. Karena kenapa? Afeksi anak itu tidak terpenuhi, anaknya bergejolak, sehingga tangki cintanya kosong, dia malah jadi troublemaker bagi si negaranya. Tingkat kejahatan jadi tinggi. Ditelitinya long term nih, dilihat anak itu dari kecil sampai anak itu remaja, besar, dewasa. Maka di negara-negara lain itu udah belajar tuh mereka, wah bahaya nih kalau di-equalkan, ibu terpaksa harus keluar dari rumah sehingga anak nggak ada yang handle, anak di-handle pihak ketiga. Ini anaknya ibaratnya afeksinya tuh nggak penuh, cinta itu tangki cintanya tuh kosong. Orang yang tangki cintanya kosong pasti banyak masalah dalam hidup, troublemaker. Nah itu ternyata saya temukan tuh fakta-fakta demikian tuh, kita pelajari tuh di kuliah. Ternyata sebenarnya itu karena kita sudah meratifikasi CEDAW tadi gitu ya, maka kita di posisi di politik tuh harus sekian gitu ya. Posisi direktur juga harus seimbang nih di BUMN, direkturnya perempuan juga harus ada dong gitu kan. Kalau bagi saya setelah mempelajari ilmu tentang keluarga itu tuh begini, segala hal tentang kesempatan laki-laki perempuan nggak apa-apa sama, dikasih sama nggak apa-apa, tapi pastikan pilihan untuk mengambil kesempatan itu dikembalikan ke si perempuannya, bukan dipaksakan. Oke, wah belum terpenuhi nih kuotanya gitu ya, oke paksa-paksain aja perempuan yang ada di departemen itu untuk naik ke atas gitu ya. Saya nggak mau, saya pengen handle anak. Kalau jadi leader yang itu nanti rapat saya sampai malam, siapa yang jemput anak saya pulang sekolah gitu misalnya kan. Dia sebenarnya nggak mau, tapi kalau terpaksa karena ada aturan main tadi, maka jangan dipaksakan secara konstitusi. Sebenarnya lebih bagus seperti itu, hanya bagi orang-orang perempuan yang siap saja, dia punya support system yang udah lengkap, itu nggak apa-apa. Maka kesempatan diberi sama, nggak apa-apa, tapi pilihan untuk memilih ya atau tidak itu dikembalikan ke perempuannya. Itu jauh lebih aman bagi struktur masyarakat kita. Nah, apa dampaknya bagi, jadi kalau menurut saya tuh jadi begini nih, dengan kita memberikan kesempatan bagi perempuan untuk punya kesempatan yang sama dan punya kesempatan untuk memilih mau terjun ke publik tadi atau tidak gitu ya, itu sebenarnya kita sedang memuliakan si perempuan, bukan sedang menghambat dia, karena autoritinya kita serahkan ke dia untuk memilih. Dan teori kelekatan ibu dan anak itu belum ada yang bisa gantiin, belum bisa kita temukan pengganti ASI eksklusif di Tokopedia, di Bukalapak, itu belum ada yang bisa gantiin. Jadi attachment ibu dan anak itu dengan ASI eksklusif di 1000 hari pertamanya itu sangat-sangat penting. Kalau kita paham tahap perkembangan anak, itu kita nggak akan menyia-nyiakan attachment ibu anak itu. Itu sesuatu yang mahal. Kalau tuntas di 1000 hari pertamanya itu attachment dengan orang tua dan anaknya, insya Allah minim masalah anaknya, kira-kira gitu. Tapi karena banyak perempuan-perempuan sudah terprovokasi emansipasi gitu ya, harus equal 50-50, itu jadi tidak memikirkan dampak jangka panjangnya sebenarnya. Yang itu sudah diteliti di banyak negara Eropa gitu ya, Skandinavia, itu kan negara-negara yang welfare gitu ya, yang maju, yang mengedepankan kesejahteraan. Mereka aja
itu dampak daycare aja tuh udah minus gitu. Dan mereka malah mengedepankan si adik saya nih lagi di Swedia. Dia sebagai ibu rumah tangga itu digaji. Ibu rumah tangga digaji, dibayar, karena saking pengen si anak sama si ibu itu melekat, sehingga dia bisa memastikan mendidik anaknya benar. Kalau dia didik anaknya benar, nanti 10-20 tahun lagi itu negara nggak banyak masalah. Jadi dia investmentnya tuh sejak early. Maka itu dibayar itu, sampai dibayar. Wah, gila ya, bayarnya nggak tanggung-tanggung gitu. Jadi mungkin itu gambaran ya dari saya. Kalau kecemburuan dari aspek social problem, kecemburuan tuh lebih ke gini, ke bagaimana perempuannya itu bisa menjaga diri atau tidak terhadap lawan jenis. Karena kalau di perkantoran gitu ya, sering terjadi isu perselingkuhan segala macam itu karena memang dari interaksi yang intens itu, karena nggak bisa jaga diri, ya terjadi hal-hal yang tidak di luar batasan lah. Dan itu sudah banyak terjadi, valid datanya. Kayaknya saya nambahin konteks di pertanyaan yang lagi dijawab. Ya. Kalau soal kecemburuan, mungkin satu konteks lagi selain kecemburuan terhadap kekhawatiran dia akan selingkuh, itu kecemburuan terhadap kok si cewek lebih sukses daripada kita. Ya itu berarti laki-lakinya lemah aja. Kalau laki-laki kuat, dia akan memacu dirinya untuk bertumbuh lebih eksponensial dibanding istrinya. Dia akan overcome. Mungkin konteksnya menurut saya sebenarnya permasalahan ini cukup real ya Tante. Terkait pola laki terhadap misalkan sosial perempuan. Mungkin konteksnya bisa dijawab dari rumah tangga Nabi juga ya Tante. Saya nggak tahu sih, sebenarnya saya belum punya ilmunya juga. Gimana sih Nabi itu mau overcome? Ini bosnya nih, cuma dia tetap bisa jadi kepala rumah tangga gitu, kawam dalam rumah tangganya itu yang kira-kira kalau zaman sekarang gimana? Maaf, namanya siapa Kak? Iya, apa sebelumnya nama saya Dava. Dava dari Dari saya eksternal. eksternal dari mana? Iya. Oh. Dari FTWI ya. Oke, Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih Mas Dava. Monggo. Ya Khadijah sendiri kan pengusaha sukses ya. Ya, jadi gini, ketaatan istri ke suami itu satu konsep tersendiri. Jadi kalau pemahaman agama si istri itu benar, maka ketika dia punya jabatan apapun di luar rumah, saat kembali ke rumah, dia begitu masuk pintu rumah itu, dia posisinya jelas, struktur posisi di kepala dia itu apa. Dia tinggalkan jubah-jubah di kantor, saya direktur gitu, itu nggak ke bawah. Tapi kalau orang skill klasifikasinya itu rendah gitu ya, dia ke bawah-bawah tuh, dia malah perintahin suaminya ini itu segala macam gitu ya, malah membuat suaminya makin insecure. Tapi bagi orang perempuan yang pandai menempatkan diri, pandai klasifikasi, memilah dan memilih, dia akan pintar menempatkan posisi dan perannya. Jadi itulah kuncinya, pentingnya kita memilih pasangan yang tepat gitu ya. Yang itu kita bisa takar, dia bisa menempatkan diri sesuai porsinya. Saat di luar mungkin dia punya jabatan tertentu, tapi kalau di rumah dia sudah punya struktur, peran, fungsi, tugas tersendiri yang itu sudah disepakati. Mungkin itu dari saya. Oke, apakah udah cukup Kak? Terjawab semuanya? Oke. Secara khusus nanti after acara ini bolehlah diskusi lebih lanjut. ya. Oke, karena sebenarnya kita tuh udah jalan di 1 jam 43 menit. Saya ingin nanti kita bisa konsisten di pukul 9, semoga kita udah kelar ya Bang ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Kak Garni nih Mas, terkait dengan konsep telat menikah. Apakah Bang Adil itu setuju ada konsep telat menikah? Kemudian pertanyaan lanjutannya, kalau nggak salah ya tadi mencatat,
bagaimana agar kita itu tidak terjebak dalam rasa nyaman sehingga diri kita tidak mempersiapkan untuk menikah gitu ya, bahwa persiapan menikah kan harusnya dari sekarang gitu ya. Betul gitu Kak Karni? Enggak. Telat menikah ya diganti aja bahasanya di kepala. Oke. Bukan telat menikah, ya belum ketemu jodohnya aja. Kalau kita niatin telat nikah itu jadi masuk ke alam bawah sadar kita bahwa kita akan menelatkan diri di akhir-akhir masa produktif kita. Wah, udah lebih dari 40 tahun baru ngikutin orang di Korea kan, trennya kan 40 tahun baru nikah dia. Itu telat nikah tuh, menelatkan diri emang. Ya, tapi di kepala kita, the meaning you give, the life you live. Apa makna yang Anda berikan? Telat nikah benarkah gitu ya? Atau ya ini belum ketemu yang pas, nggak apa-apa, kita santai aja gitu ya, nggak usah insecure. Ya belum ketemu yang pas aja, udah kembali lagi ke mempersiapkan diri. Jadi nasib baik itu terjadi manakala kesempatan bertemu dengan persiapan. Tugas kita bersiap diri aja udah, karena kita nggak pernah tahu jodoh itu ketemunya di mana. Jangan-jangan dalam waktu singkat yang tidak dikira-kira gitu ya, dalam waktu cepat gitu ya, kita nyebrangin nenek-nenek gitu. Terus nenek-neneknya nolak, nggak mau gitu kan, ayo nih gitu kan, aku nggak mau nyebrang gitu. Oh sorry. Tapi orang ada yang tersentuh tuh melihat, oh dia baik ya, dia peduli sama lingkungan gitu kan, mau nyebrangin nenek walaupun nenek nggak mau nyebrang. Tapi itu ada orang yang tersentuh tuh, kayaknya cocok buat adik ipar saya nih gitu ya, buat anak saya gitu kan, dia rekomendasikan. Kita nggak pernah tahu gitu, maka tugas kita bersiap diri, tajamkan diri kita gitu kan, persiapkan diri kita, tingkatkan skill kita. Mungkin bisa di next slide tadi. Next slide. Saya ada kelas namanya kelas menjemput jodoh. Nah, eta Kak Garni. Next. Kena lagi. Wah, saya tuh pernah ikut. Pernah ikut kelas yang pertama kali pas jadi petani. Nanti riset lagi nanti. Memang ilmunya belum terlalu. Coba next. Lagi Terus. di roadmap tadi. Terakhir. Ini kelas menjemput jodoh nanti mulainya 20 Oktober. Nah, ini Kalau tanggal- teman-teman berminat nanti silakan daftar. silakan foto Ya. kelasnya. Ya nanti abaikan tuh angka rupiah yang ada di sana, nanti saya kasih angka yang super cantik, yang harga adik kakak. Harga komitmen aja nanti saya kasih harga khusus. Kelas menjemput jodoh ini belajar memantaskan diri jadi tempat pulang ternyaman bagi pasangan. Jadi artinya tuh sebelum kita punya pasangan itu pantaskan diri dulu tuh, semua orang itu bakal nyaman sama saya karena saya sudah punya capability-nya gitu kan. Saya akan ngomong, saya akan tenang hadapi masalah itu, nggak ngereok gitu kan. Tenang hadapi masalah yang riuh bergemuruh itu saya tetap tenang. Saya berkomunikasinya bagus, komunikasinya asertif. Coba next. Yang dipelajari di sini apa? Nah, ini releasing negative inner child, gimana membenahi mengelola emosi, nyeleksi. Ada orang yang ta'aruf, tapi dia ta'arufnya itu tukaran CV dan CV-nya isinya prestasi. Dan dia terbuai dengan itu. Nah, itu salah besar. Yang namanya ta'aruf itu bukan kayak gitu, bro. Sis, gitu ya. Tapi kita menggali lebih beyond dari itu, karena hidup berumah tangga nggak ada hubungannya sama mahasiswa berprestasi nomor 1 di UI atau di mana gitu, nggak ada. Anda boleh jago nomor 1 di UI misalnya, tapi begitu handle anak itu Anda gampang terpancing emosi, Anda belum punya ilmu kehidupan namanya. Nah, maka hati-hati saat ta'aruf itu, apa hal-hal yang perlu kita gali, list pertanyaannya apa, bagaimana cara menggalinya, itu dapatkan di sini. Jadi silakan itu. Mau riset silakan daftar nanti. Siap.
Oke, alhamdulillah. Kak Garni udah cukup ya, insya Allah ya. Belum ketemu Kak, bukan? Belum ketemu jodohnya. Tugasnya bersiap diri. Terus sama ini Bang, ada pertanyaan dari kolom Zoom ya. Ya. Pertanyaannya, bentar, yang bagus yang mana? Oke, saya ambil pertanyaan yang kedua. Sebentar, untuk menjawab yang tadi tuh. Iya. Untuk yang perempuan tadi itu, maka sekarang itu saya melihat tuh begini. Bagi perempuan di keluarga, pilihlah pekerjaan-pekerjaan yang itu pekerjaan cerdas yang Anda dibayar mahal dan itu berbasis kreativitas. Saya itu istri saya dosen. Authority sebagai dosen itu waktunya masih punya dia yang ngatur. Gitu. Walaupun misalnya diatur oleh akademik, kalau kamu ngajar sini ya, dia masih bisa nego. Saya bisanya pagi karena saya siang harus jemput anak sekolah, pulang sekolah gitu. Nggak ada yang jemput selain saya, suami saya kerja, gitu misalnya. Dia masih bisa nego itu. Saat dia punya authority untuk itu masih aman bagi si perempuan. Maka di kepala saya kebayang sekarang itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan cerdas yang itu bisa fleksibel dilakukan di mana saja dan bayarannya mahal. Dan banyak itu list pekerjaannya sekarang. Maka pilih pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Karena bagi negara-negara barat yang sudah maju, kecenderungan si perempuan untuk kembali ke rumah itu tinggi untuk handle interaksi sama anaknya. Jadi panggilan naluriah batin si perempuan itu kalau di Swedia, di Eropa, di Uni Soviet, di Rusia gitu, itu tinggi itu. Diteliti ada penelitian. Nah, maka itu nggak bisa dibohongi. Si perempuan boleh saja tinggi profesinya, posisinya di kantor, di mana di organisasi. Tapi panggilan jiwa untuk handle anak secara langsung, tidak menitipkannya, itu juga tinggi. Maka jalan tengahnya, cari pekerjaan yang itu mengangkat harkat derajat Anda tinggi. Anda bisa memanagenya secara fleksibel waktunya, Anda dibayar mahal. Nah itu Anda bisa jalan-jalan sama keluarga, me time terus sama keluarga, tapi Anda tetap bisa berpenghidupan. Eksistensi, aktualisasi diri, tetap ada penyalurannya. Nah itu cara cerdas. Ada satu video tuh begini, laki-laki tuh bilang gini, saya tuh painful saat malam-malam istri saya harus disuruh-suruh sama atasannya, sementara kita lagi intim berdua. Nah itu momen yang gak enak tuh. Kenapa istri saya harus patuh sama orang lain, sementara kalau saya bandingkan, dia dapat gaji hanya segitu sebenarnya. Saya bisa bayar dia berkali-kali lipat sebenarnya. Asal momen intim saya itu nggak diganggu. Nah itu jauh lebih mahal sebenarnya. Apa yang ada di keluarga itu jauh lebih mahal. Nah itu menjawab itu. Nambahkan tadi. Belum kesampaian. Jempolnya nambah 2 Bang. Pilih Terima kasih. profesi-profesi yang manageable, fleksibel waktunya, tapi Anda dibayar mahal. Itu bagi perempuan sekarang itu top priority. Kalau saya boleh menyarankan, pilih cara-cara itu. Kayak saya, istri saya, kita beberapa hari ini keliling ke Jawa, cari pesantren untuk anak. Istri saya karena dosen, ya udah reschedule waktu sama mahasiswa. Ya pergi 3 hari, 4 hari, bisa gitu. Saat dibutuhkan harus konsolidasi di internal keluarga, itu bisa dilakukan. Jangan sampai itu kita terkooptasi, nggak punya kuasa atas diri kita, itu bahaya. Lanjut. Bang, ada 2 yang sangat menarik ini, tapi mungkin kita singkat ya Bang. Singkat. Yang pertama, bagaimana jika dipertemukan dengan laki-laki yang tidak pembelajar, laki-laki yang belum sadar materi pranikah atau parenting, sedangkan balik lagi kita sebagai perempuan ingin punya visi besar terhadap keluarga kita. Itu yang pertama. Tinggalkan orang itu, cari orang yang ada di sini. Tinggalkan orang itu. Karena Anda menyesalnya seumur hidup itu. Menyesalnya seumur hidup. Menyesali keputusannya. Saya akan bantu mengubah dia jadi manusia pembelajar. Itu nggak bisa itu. Nggak bisa. Itu nggak bisa dipaksakan soalnya. Pembelajar itu pembelajar sepanjang hayat adalah bahan bakar Anda menjadi suami, menjadi istri yang menggemaskan. Gitu kira-kira. Karena nggak ada habisnya tuh orang pembelajar itu
kalau ada masalah dia akan cari cara, cari solusi gitu. Karena dia pembelajar. Tapi kalau orang nggak pembelajar, aku mau gini orangnya, kamu terima aku apa enggak? Aku dari dulu emang begini orangnya. Tidak akan dipilih. Kalau bisa saran saya, jangan menjadi hero, ingin mengubah calon pasangan. Nanti kalau menikah sama saya akan buat tuh ubah dia jadi pribadi yang lebih baik. Nggak bisa. Karena kita nggak bisa berkuasa atas pikiran, perasaan, ucapan, tindakan orang. Lanjut. Pertanyaan kedua. Ini kayaknya nyambung sama Kak Garni ya. Apakah ketika wanita menawarkan diri, melihat kesannya, iya juga ya. Meminjam Garni terus, sebenarnya dia sedang menyuarakan sang Garni beda nama. Garni 2 ya. Ginjal juga ya. Oke, serius. Apakah ketika wanita menawarkan dirinya itu termasuk terburu-buru dan apakah harusnya memperbanyak ikhtiar persiapan dan banyak-banyak mendekat ke Allah dulu? Gimana? Menawarkan diri itu gimana maksudnya? Misalkan Open to gini gitu. Kayak di LinkedIn gitu ya, kayak di LinkedIn open to work, for work atau open to be taken gitu ya. Atau gimana nih menawarkan gimana maksudnya? mungkin saya nangkapnya menawarkan diri itu ketika perempuannya sudah siap menikah dan dia sudah punya target laki-lakinya, mungkin minta tolong kepada murabinya atau stafnya bahwa saya siap menikah dengan mas yang itu gitu ya, mohon disambungkan. Jadi dia yang maju duluan, approach duluan. Gitu. Kayak Khadijah itu kan lewat. Nggak masalah sih menurut saya. Nggak masalah. Nggak masalah asalkan proses saat dia melakukan assessment terhadap si calonnya itu memang cocok. Cocok. Terutama soal value. Value itu nggak bisa digugat-gugat. Karena kalau beda value itu agak repot. Misalnya tuh orang gini nih, aku tuh value-nya tuh yang penting mahal asalkan awet. Yang satu value-nya adalah murah asal fungsional. Lucu. Itu berantem terus itu sepanjang hidup. Kalau orangnya nggak pembelajar itu akan repot menggabungkannya. Ada orang yang value-nya harus sepatu itu ya Nike, gitu kan? Sepatu itu harus Adidas, kalau enggak itu bukan sepatu, gitu misalnya kan? Kalau aku di keluarga aku tuh yang penting fungsinya, nyamannya, bukan mereknya. Nah itu akan bertengkar terus itu dengan orang value berbeda itu bertengkar terus sepanjang hidup dia. Apalagi kalau bukan pembelajar. Nah maka teliti, jelilah. Siapa yang menawarkan, mengusulkan nggak masalah. Yang penting jeli dalam interaksi saat melakukan assessment itu. Kita cocok nggak secara value? Apa prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan dia? Orang tua dia mengajarkan apa? Nah cocok nggak sama kita tuh? Misalnya orang tuanya tuh bilang gini, Dok, yang penting itu kamu jujur. Itu paling penting di keluarga kita. Dia ngasih tahu tuh di keluarga aku tuh yang penting jujur. Cocok nggak sama kamu? Cocok. Apalagi kalau di keluarga kita tuh tidak ada perayaan ulang tahun itu, wah apa itu? Apalagi ada tiup lilinnya, itu haram di keluarga kita dalam tanda petik, gitu misalnya. Keluarga saya kucing ulang tahun aja dirayakan. Hati-hati tuh teman-teman tuh. Saya bisa toleransi nggak akan hal tersebut. Saya bisa menahan diri untuk tidak merayakan ulang tahun kucing saya nggak nih begitu menikah sama dia nih. Karena bagi dia itu tiup lilin berdoa itu ya haram gitu kan. Bakal bentrok terus tuh. Nah sepanjang hidup saya akan menahan diri untuk itu. Sanggup nggak? Nah tolong dibandingkan dengan value yang Anda dapat. Tapi dia orangnya visioner, orangnya begini, orangnya gitu. Dia bapak yang baik untuk anak-anakku. Buktinya gimana? Buktinya dia sudah mengelola madrasah TPA setiap minggu dan anak-anak itu lengket sekali sama dia. Wah, ini husband material. Amankan orang ini sampai pelaminan. Oke, Jangan sampai lolos. Jadi jawabannya nggak masalah, prosesnya assessment-nya harus benar dan yang pasti pastikan value-nya sama gitu ya Bang ya. Oke lanjut, masih ada sekitar 2 menit, tadi ada 2 pertanyaan nih. Apakah kita extend 5 menit? Boleh teman-teman di sini saya kasih kesempatan? Boleh ya? Coba angkat tangan mana? 1, 2, yakin nggak Mas? Naik turun nih? Saya selalu naik Mbak, cuma tadi nggak di video aja. Oke.
Mantap nih, mantap nih. Oke. Intinya adrenalin perempuan tuh kalau setelah menikah tuh apa yang meningkat gitu ya Kak ya? Ya, Kalau di levelnya rumah apa? levelnya seperti apa? Kalau di rumah, kalau di karir akan seperti apa? Ada teorinya nggak? Mungkin berkaca dari pengalaman pribadi dulu mungkin ya. Iya. Karena saya terus terang ini pertanyaannya menarik ya untuk diteliti ya. Tapi saya belum melakukan observasi berkaitan dengan itu. Mungkin saya akan cerita ke istri saya dulu aja tentang istri saya. Sebelum menikah dia jadi gini, ada ketakutan saat jadi pembicara, dan begitu menikah interaksi dengan saya jadi lebih pede bicara. Biasanya tangannya keringat. Tapi begitu interaksi dengan saya, dia melihat saya, interaksi intens, saya kasih tahu tipsnya, dia jadi lebih percaya diri. Mengelola kelas yang ratusan itu jadi lancar aja begini. Yang kedua, jadi ada skill-skill tertentu yang itu ketika dia interaksi sama pasangannya, dia jadi belajar sesuatu dari sana. Yang kedua, rasa pengasih dan penyayangnya itu keluar dan tersalurkan dengan tepat, terutama untuk suami sama anak gitu. Itu hal yang mahal dari seorang perempuan. Ketika dia bisa melayani pasangannya dengan baik dan pasangannya puas, manja, tergantung akut sama dia. Itu tuh di perasaan dia itu nggak bisa dihargai pakai uang apapun. Jadi di kita itu ada Hari Manja Nasional. Kapan itu? Weekend. Jadi kalau weekend itu kita makan keluar, dan kalau makanannya itu harus daging atau apa, nah itu istri saya suwirin dagingnya untuk masing-masing orang. Jadi kita nunggu gitu di sini, aku suwirin juga gitu. Mungkin si perempuan akan merasa melihat kalau dari perspektif orang logik, capek amat tuh melakukan kayak gini-gini tuh capek ngelain sesuatu. Tapi ternyata energi dia merasa dihargai, disayang itu melebihi dari capeknya melayani tadi. Ternyata semakin kita melayani orang, semakin energi positif itu balik ke kita. Nah itu yang saya rasakan tuh ke istri saya. Dia ngerasa diri dia lebih berharga, lebih punya manfaat yang besar saat suami anaknya tergantung sama dia. Itu tuh sesuatu yang priceless, itu tidak ternilai harganya. Mungkin dua itu mungkin yang baru bisa saya ceritakan. Mantap. Sudah cukup Kak? Ditunggu riset berikutnya. Masih ada waktu nih Bang. Ya. Kita kasih kesempatan aja, tadi ada yang request Kak, ini kasihan mau nanya gitu ya. Mas Hamdan sama Mas yang atas hijau. nama kasihan. Ya, atas nama kasihan dan gak apa-apa ya Bang Adril ya. Ya silakan ya. Yang hijau dulu Mas, minta maaf namanya. Saya jawab yang Bugis dulu. Bugis dulu. Kalau bisa pertama tuh begini. Karena kita orang Islam. Muslim kan ya? Muslim kan? Oh, Masya Allah, kalau bukan muslim kayaknya saya tidak datang. Itu mau klarifikasi dulu supaya tidak berasumsi saya. Bisa di Nah, karena Muslim, maka kembalikan dulu proses prasyarat apapun tentang menikah, itu kembalikan dulu ke dudukan Islamnya seperti apa. Karena yang tadi di Bugis bisa jadi itu budaya, bukan prasyarat dari Islam, gitu kira-kira. Itu dulu ditanamkan di pikiran supaya itu tidak terlalu membebani diri bahwa saya durhaka sama orang tua, saya bertengkar sama bapak saya. Itu jadi hilang dulu tuh bahwa ini ada aspek budaya yang itu menghambat, iya. Cuma saya ini sebenarnya tidak melanggar aturan apapun loh. Dari sisi agama, keinginan saya sudah saya sampaikan itu sudah bagus gitu ya. Dan sebenarnya di Islam itu mudah menikah itu. Jangan justru dipersulit dengan prasyarat harus segini sekian dan seterusnya. Itu dulu mindset di kepala bahwa Anda tidak melanggar apapun, yang dilakukan selama ini sudah tepat, tapi ada hambatan budaya, iya. Itu yang pertama perlu disadari. Aware terlebih dahulu bahwa diri kita itu aman. Kita tidak sedang bertengkar sama bapak kita,
Kita tidak sedang jadi musuh bapak kita, tidak. Cuma pemahaman dia tentang budaya sama pemahaman kita tentang menikah definisinya berbeda nih. Dia pakai definisi yang budaya tadi, kita pakai definisi yang Islam aja gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tolong diklarifikasi ke bapak. Definisi sukses menurut bapak itu indikatornya apa? Tolong dijabarkan pak, satu persatu. Oh, kamu harus sudah punya rumah. Oh, rumah yang tipe berapa yang bapak maksud? Yang sekian. Oh, oke. Ada di mana itu rumah? Di perkotaan. Oke, catat sedetail mungkin. Karena tadi saya dengar kakaknya juga dianggap nggak sukses, tapi juga itu apa ketidaksuksesan dalam apa? Itu perlu indikatornya diklarifikasi ke bapak. Jangan-jangan menurut bapak cuma punya tabungan 1 miliar. Oh, itu indikator sukses menurut bapak? Iya. Pinjem pak 1 miliar pak. Wah, udah sukses anakku gitu kan. Langsung ACC lampu hijau. Mana gadis yang kau ingin lamar gitu kan. Jangan-jangan 1 miliar doang gitu kan misalnya. Kita nggak pernah tahu, tapi kita perlu klarifikasi dulu. Jangan berasumsi di kepala sendiri. Bapak juga berasumsi di kepala bapak. Oh, si bapak kita sukses, tapi tidak pernah diturunkan operasionalisasi konkretnya seperti apa. Kejar itu ke bapak. Seperti apa pak? Seperti gini. Kalau itu udah clear, baru lebih jelas bagi kita mencapai indikator-indikator itu lewat jalur mana. Itu yang kedua. Yang ketiga, pertajam kualitas diri kita, naikkan mutu diri kita. Gimana caranya? Identifikasi pertama passion. Passionmu apa? Tulis 10. Yang paling atas adalah yang paling engkau sukai. Kalau ngobrolin tema itu sampai pagi pun saya jabanin. Apa itu? Tuliskan 10 passion Anda apa? Area bidangnya apa? Yang kedua, identifikasi juga expertise Anda apa? Anda jago skill apa? Punya kemampuan apa? Tuliskan 10. Saya bisa Photoshop pak, saya jago fotografi pak, saya jago apa gitu ya. Nah terus yang ketiga, identifikasi pihak mana yang biasanya Anda bantu, Anda bisa bantu, nyaman Anda bantu. Oh saya biasa bantu mahasiswa, saya bisa bantu adik-adik SMA, saya biasa bantu organisasi, saya biasa bantu keluarga-keluarga muda. Siapapun itu, di list sampai 10. Taruh yang paling atas itu yang paling Anda paling nyaman bantu. Nah setelah 3 ini, passion, expertise, kemudian audience yang Anda ingin bantu, maka cari irisan dari ketiga ini. Tolong ditarik garis lurus. Anda punya passion apa, dengan expertise yang Anda punya saat ini, Anda ingin bantu siapa. Nah biasanya semakin Anda ketemu itu benang merah dari ketiga hal ini, Anda akan bisa bikin satu karya yang itu akan mendatangkan uang yang banyak kepada Anda. Contoh yang saya lakukan, expertise saya adalah research. Passion saya tentang keluarga. Dari sekian banyak passion, gitu kan? Saya juga passion tentang menulis. Saya passion juga tentang segala apapun tentang menulis. Saya passion juga membicarakan tentang inovasi. Nah, tapi expertise saya berkaitan dengan skill research, skill menulis juga ada. Nah itu saya identifikasi lalu saya kawinkan. Tarik benang merahnya apa. Maka saya membantu keluarga-keluarga muda itu bukan beban bagi saya. Ada keluarga muda datang, bahkan saya itu men-settingkan diri saya. Bangun pagi itu, hal pertama yang saya pikirkan adalah saya bantu keluarga mana lagi hari ini. Semakin Anda inline dengan passion, expertise, dan audiens yang Anda bantu, dan Anda bisa menghasilkan satu karya tertentu. Kalau saya karyanya berarti ada layanan training, ada layanan konsultansi one on one, ada layanan pendampingan, macam-macam tuh. Nah dirimu tolong dicari tahu, saya jurusannya apa, kemampuan saya apa, passion saya apa. Nanti cari benang merah
tarik benang merahnya di sana, berkaryalah di area tersebut. Maka uang akan datang menghampiri Anda. Maka uang panai berapa M, cepat itu datang. Gitu ya. Nggak perlu khawatir lagi. Tapi sebelumnya klarifikasi ke Bapak, apa definisi sukses menurut Bapak dari segala aspek kehidupan? Barangkali itu belum pernah di-define, sehingga kita berasumsi, Bapak berasumsi, semua orang berasumsi, semua saling menyalahkan, belum sukses. Ya apa sukses itu? Nah itu, 3 hal itu barangkali teman-teman yang lain juga bisa mempraktekkan, dan mudah-mudahan bisa mempertajam, memperkuat kualitas diri kita jadi betul-betul tajam di area tertentu yang spesifik. Paling enak itu melakukan sesuatu yang kita sukai dan kita dibayar mahal untuk itu. Itu paling asik. Gak kerasa lagi kerja. Sedang ngapain? Sedang mencetak masterpiece. Karya masterpiece. Sedang membangun milestone. Mudah-mudahan jawab yang Bugis. Lanjut yang ini. Ya. Coba diingatkan kata kuncinya. Cara memilih pasangan intinya Nah, gitu. ya, Urutkan 5 Dari berikutnya. database masalah. Jadi Nah, yang kelas menjemput jodoh tadi itu munculnya paling belakangan. Kenapa muncul paling belakangan? Memang roadmap-nya dari awal, tapi kelas itu muncul belakangan. Setelah apa? Setelah saya pusing menghadapi pola-pola masalah yang sama terus-menerus di suami istri. Jadi ini lagi, itu lagi, ya ini sampai saya itu default kalau mau jawab pertanyaan orang tuh, oh masalah ibu itu, oke jawabannya ini. Saya bisa nebak ke dia. Anda sudah jarang making love sama pasangan kan? Iya Pak, kok Bapak tahu? Sampai segitu setajam itu saya bisa menganalisis orang. Anda udah lama ya nggak berinteraksi sama pasangan Anda? Iya Pak, kita udah tidur terpisah Pak, gini. Kebaca dari cara dia bercerita, cara dia menceritakan masalah, jarak sosialnya bisa ketakar. Pertanyaannya bukan ke situ mungkin. Nah, Mungkin ketika kita sudah mempersiapkan untuk menikah, nah jalan untuk mencari jodohnya itu apa aja? Bisa melakukan hobi, bisa melakukan apa lagi? nah, menurut saya itu gini. Kita jangan terlalu pusing lewat jalur mananya. Menurut saya, make yourself shine bright like a diamond. Karena kalau Anda itu tajam, terlihat di atas rata-rata, orang yang nyari Anda. Pintunya bisa datang dari mana aja. Ya si itu, ini kalau nggak diamankan segera sayang banget. Gitu ya. Senin harga naik gitu. Itu orang yang nyari Anda. Anda nggak perlu nyari-nyari kirimin CV ke 10 murabi gitu, nggak perlu. Kalau Anda bagus, Anda dikejar, diincar, dicari, di booking Anda. Gitu ya. Jangan kemana-mana. Anda cocok untuk ponakan saya. Gitu. Maka nggak usah terlalu pusing. Jalur mana, channel mana lagi nih gitu ya. Channel murabi ya oke gitu ya. Cuma bagi saya jangan habiskan tenaga pikiran Anda di situ. Habiskan tenaga pikiran Anda untuk memperbagus kualitas diri. Personality harus bagus. Janjian sama orang jam sekian datang. 10 menit sebelumnya udah datang. Minjem uang orang, kembalikan, gitu kan? Karena itu akan di tracking tuh. Ini orang bertransaksi sama siapa aja. Wah dia ngutang nggak bayar-bayar nih gitu. Cacat kita langsung udah. Nah, maka perbaiki diri, kualitas diri. Nanti ikut kelas menjemput jodoh, skill-skillnya diajarin tuh di situ. Skill-skillnya diajarin. Oke, konklusinya adalah make yourself shine bright like a diamond. Artinya apa? Oke, alhamdulillah kita selesai di pukul 9. Kayaknya kita extend karena banyak yang sangat penasaran memang terkait dengan karir dulu atau jodoh dulu. Nah, saya nggak punya quotes apapun, tapi alhamdulillah pernyataan yang disampaikan oleh Bang Adel ini sangat banyak. Mungkin sebagai sedikit resume materi hari ini, ada beberapa yang mungkin bisa buat refleksi ya. Yang pertama adalah
karir dulu atau jodoh dulu? Jawabannya tergantung dari kondisi masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian tidak ada jawaban pasti dan matematika manusia itu berbeda dengan matematika Allah. Itu yang kedua. Selanjutnya, setiap fase, setiap problem pasti punya solusi. Jadi pastikan kamu bisa baca masalahmu dan kenali solusi yang untuk masalahmu tersendiri. Kemudian parenting dimulai di saat memilih jodoh yang tepat. Jadi karena nanti ibu-ibu itu akan berat kalau dapat suami yang tidak terlibat gitu. Jadi buat perempuan pastikan jodohnya tepat, dan buat laki-laki pastikan milih ibu-ibu yang tepat juga. Kemudian selanjutnya, setiap tadi itu ngomongin tentang keluarga juga Bang Adril, bahwa ketika berumah tangga upayakan rumah tangga kita itu tidak flat gitu ya. Dan supaya ada adrenalin terus terpacu, setiap keluarga perlu menambah skill tahunan. Nah, Yes. itu ikuti kelasnya Bang Adril. Yang dimaksud skill tahunan tuh apa sih gitu ya. Kemudian terkait pertanyaan yang dinamika dan cobaan ya Mas ini ya, bahwa setiap hidup itu pasti ada cobaan, dan jawabannya adalah tergantung dari kualitas berpikir kita menghadapi cobaan itu. Kemudian dari pertanyaan Kak Eka ya, bahwa segala kesempatan yang dimaksud dengan kesamaan itu adalah kesempatan yang sama, tapi perempuan itu secara sistem akan lebih baik ketika dia diberikan kebebasan untuk untuk memilih kesempatannya gitu. Dikembalikan ke perempuannya, betul. Selanjutnya, jadilah pembelajar sepanjang hayat, karena menjadi pembelajar sepanjang hayat adalah bahan bakar untuk suami dan istri yang menggemaskan. Manis banget gitu. Kemudian ya saya mengutip yang terakhir adalah, gak masalah kalau misalkan kita atau perempuan udah mau approach duluan. Yang penting pastikan cocok value-nya, karena tadi ada pertanyaan kalau ternyata punya suami yang value-nya gak cocok, dia stres sendiri, dia akan overwhelm sendiri. Jadi pastikan value-nya cocok, assessment-nya benar supaya tidak banyak drama gitu. So wrap up hari ini, terima kasih buat teman-teman yang hadir. Kita kasih applause dulu ke Bang Adril. Kita kasih applause juga ke diri kita sendiri yang sudah sampai hari ini masih kuat melek dan berdiskusi. Tepuk tangan buat diri kita sendiri. Saksikan sesi-sesi Break the Frame lainnya bersama tokoh-tokoh hebat lainnya. Setelah ini saya meminta teman-teman untuk tidak bubar mungkin, supaya lebih kondusif. Mas-mas yang di sana langsung nanti buat barisan 3 baris gitu ya. Kita foto dulu, akhwatnya langsung duduk setengah duduk di sini. Jadi setelah acara ini selesai, sebelum ditutup gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya, kesabarannya, dan kemauan berpikirnya di sini. Karena kalau misalkan tidak ada kemauan, saya yakin teman-teman gak akan datang ke sini menyempatkan 2 jam, 3 jam buat duduk capek-capek, lapar gitu ya. Terima kasih juga buat Bang Adril, ilmunya mahal sekali. Ini kalau kita ikutin kelasnya dari awal sampai akhir, kayaknya kita udah ikut 4 kelas gitu, 4 topik gitu ya. Masya Allah. Saya Anissa Wakidah, moderator di acara TikTok Nikah Dulu atau Karir Dulu. Izin pamit, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kalau ada salah, datangnya dari saya. Kalau kebenaran, datangnya dari Allah semata. Sampai jumpa di kelas-kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.